Om Swastiastu, perkenalkan saya Niputu Putri Maharani dengan nomor NIM 2002013832. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nimade Cynthia Anggeni dengan nomor NIM 2002013831. Yang kedua, yaitu saya sendiri. Yang ketiga, Milu Putri Payani dengan nomor NIM 2002013835. Dan yang terakhir, Niputu Kesha Kristabella Pangkiswara dengan nomor NIM 20023867. Baik, kami di sini akan membahas materi pertama, konsep dasar dan peran strategis peramalan dalam proses produksi. Yang kedua, komponen dari proses peramalan tingkat permintaan produk atau jasa. Yang ketiga, model peramalan time series. Yang keempat, model peramal kausal. Yang kelima, tingkat akurasi metode peramalan yang digunakan ukuran akurasi peramalan. Dan yang terakhir, tantangan atau isu strategi peramalan. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu konsep dasar dan peran strategis peramalan dalam proses produksi. Peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Perusahaan yang dapat bertahan dengan semakin ketatnya persaingan adalah perusahaan yang mampu memperkirakan kondisi di masa yang akan datang dan siap menghadapi yang akan terjadi dengan menerapkan strategi terukur. Manajer memperkirakan dan memberikan estimasi yang akurat, selanjutnya mengambil keputusan dari hasil perkiraan yang akan memberikan hasil yang diinginkan sesuai perkiraan. Materi yang kedua, peranan peramalan dalam perencanaan proses produksi. Yang pertama, business planning berisi rencana pendanaan, pembiayaan, dan keuangan perusahaan sebagai dasar untuk membuat rencana pemasaran. Yang kedua, marketing planning, rencana tentang produk yang akan dibuat, penjualan dan pemasaran sebagai dasar untuk membuat production planning. Yang ketiga, master production schedule, rencana produk akhir yang harus dibuat pada tiap periode selama 1-5 tahun. Yang keempat, resource planning, rencana kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi production plan. Yang kelima, raw cuts capacity planning, rencana untuk menentukan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi MPS. Yang keenam, demand management, aktivitas memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang dikaitkan dengan kapasitas. Yang ketujuh, material requirement planning, menetapkan rencana kebutuhan material untuk melaksanakan MPS. Yang kedelapan, capacity requirement planning, rencana kebutuhan kapasitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan MPS di tiap periode dan tiap mesin. Yang kesembilan, production activity control, sering disebut distributor shop floor control, aktivitas membuat produk setelah bahan dibeli. Dan yang terakhir 10, purchasing merupakan aktivitas memilih vendor, membuat order pembelian, dan menjadwalkan vendor. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen dari proses peramalan tingkat permintaan produk atau jasa, terdiri dari time frame dan pola permintaan. Time frame mengklasifikasikan peramalan tersebut ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama jangka pendek, short time, rentang waktu 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal penjadwalan lembur dan penjadwalan kerja maupun yang lainnya. Jangka menengah atau middle, rentang waktu 1-24 bulan, digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Peramalan jangka panjang, rentang waktu 2-10 tahun, digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Selanjutnya di dalam pola permintaan, terdapat data stasioner, adalah data yang nilai rata-ratanya tidak berubah dari waktu ke waktu atau dapat dikatakan data tersebut bersifat stabil. Seperti situasi yang berkembang ketika ada peningkatan pola data yang mempengaruhinya, maka teknik ini akan relatif stabil. Kemudian ada tren atau kecenderungan.
Pola tren adalah bila data permintaan menunjukkan pola kecenderungan, gerakan penurunan atau kenaikan jangka panjang. Data yang kelihatannya berfluktuasi apabila dilihat pada rentang waktu yang panjang akan dapat ditarik suatu garis maya. Garis putus-putus tersebut itulah yang disebut garis tren. Model peramalan time series terbagi menjadi 3, yaitu metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Yang pertama ada moving average, adalah salah satu indikator yang banyak digunakan dalam analisa teknikal yang mana bisa membantu untuk memperhalus pergerakan harga dengan menghilangkan beberapa fluktuasi harga yang kurang relevan berdasarkan perhitungan harga lampau sehingga terbentuk garis rata pergerakan harga dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada WMA, adalah metode perkiraan cara perhitungannya mirip dengan MA, hanya berbeda dengan penampilan bobot pada setiap data. Meramalkan penjualan di perusahaan menjadi kunci untuk mempertahankan tren kompetitif dan memenangkan persaingan. Yang ketiga, yang terakhir ada single exponential smoothing, merupakan metode peramalan yang digunakan untuk data stasioner atau data yang relatif stabil. Kemudian ada exponential smoothing adjustment for trend, digunakan untuk data yang memiliki tren atau data yang memiliki kecenderungan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang. Selanjutnya, materi yang keempat ada model peramal kausal, analisis regresi, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 sampai dengan ditambah Bn xn ditambah Bnd ditambah En, di mana Y adalah nilai observasi dari variabel yang diukur, B0 adalah konstanta, X adalah variabel pengukur, D adalah variabel surrogate, dan E adalah error. Adapun ilustrasi, pabrik susu maju mundur ingin melihat penjualan perusahaan pada bulan-bulan berikutnya, yang dimulai pada bulan ke-13. Variabel-variabel yang merekam sertakan dalam peramalan adalah jumlah biaya iklan dan biaya distribusi dalam jutaan rupiah. Data yang diberikan adalah sebagai berikut. Tabelnya bisa dilihat di slide. Materi yang kelima, tingkat akurasi metode peramalan yang digunakan. Ukuran akurasi peramalan. Model-model peramalan yang dilakukan kemudian divalidasi menggunakan sejumlah indikator antara lain. 1. Mean Absolute Deviation. Metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan-kesalahan yang absolut. Metode ini mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan. 2. Mean Square Error adalah metode untuk mengevaluasi metode peramalan masing-masing kesalahan, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. 3. Mean Absolute Percentage Error dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu, kemudian merata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. 4. Tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Tracking signal yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan lebih besar daripada ramalan, sedangkan tracking signal yang negatif berarti nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan. 5. Moving ring. Peta moving range dirancang untuk membandingkan nilai permintaan aktual dengan nilai peramalan. Data permintaan aktual dibandingkan dengan nilai peramal pada periode yang sama. Untuk materi yang selanjutnya itu ada tantangan atau isu strategi dalam peramalan.
Yang pertama di sini ada faktor lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Organisasi mendapatkan masukan-masukan yang dibutuhkan seperti bahan baku, dana, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal dan mentransformasikan menjadi produk dan jasa. Selanjutnya itu ada lingkungan eksternal dari makro. Yang pertama yaitu kekuatan-kekuatan di luar tersebut mempengaruhi suatu organisasi secara langsung atau secara tidak langsung melalui satu atau lebih unsur-unsur lingkungan dari eksternal mikro tersebut. Dan yang kedua, itu unsur-unsur lingkungan makro menciptakan iklim, semisal teknologi yang tinggi, keadaan perekonomian yang cerah atau lesu, dan perubahan-perubahan sosial yang dimana organisasi ada dan harus memberikan tanggapan. Nah, di dalam lingkungan eksternal makro ini terdapat organisasi dan lingkungan, dan juga ada tanggung jawab manajer. Yang pertama yaitu usaha mempengaruhi lingkungan dari eksternal mikro tersebut. Yang kedua ada peramalan atau forecasting dan lingkungan eksternal makro. Dan yang ketiga ada perencanaan atau perancangan organisasi dan lingkungan. Dan untuk materi yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial, yang dimana tanggung jawab sosial berarti bahwa manajemen mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di dalam pembuatan keputusan. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan dalam masalah etika, yaitu yang pertama ada hukum, yang kedua ada peraturan pemerintah, yang ketiga ada kode etik industri dan perusahaan, dan yang terakhir ada tekanan-tekanan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.